Perjalanan mencari kitab suci ya, Kak Kedi. Gimana, Kak? Perjalanan ke barat mencari kitab suci. Iya, Kak, bener. Sun Wokong. Kak Eko udah kayak Fasil. Acara di lapangan acara iki. Sempa, Kak. Cái mà lúc đó bác khùng gãy. Halo Kak Yuko, gimana ini kondisi Kejajar? Ya, selamat datang kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Oh, kalau tidak ada yang menjawab berarti tidak ada kabar. Masih dingin ini Kak Yuko. Sudah hangat ini. Panas, sehingga ini Kak Gale kan bisa melihat wajah saya agak kehitaman gitu, karena tadi panas itu. Nah, Kak Uvin, salam pramuka. Wih. Sepil sampingnya Kak Uvin. Hawa nih. Wah, Kak Ihsan, ganteng sekali itu Kak Ihsan. Wah, sepertinya habis mandi itu Kak Ihsan. Habis mandi. Tahu aja Kak Jugo ini habis mandi keringat.
Wah, selamat datang Kak Yusuf dan Kak Irfani. Kak Korlap itu Korlap. Walah Pak Ustadz. Walah Ustadz Yusuf. Kak Ustadz Yusuf. Selamat siang ya semuanya. Masya Allah, Ustadz Yusuf. Habis dari pengajian Ustadz Yusuf. Ya, habis menuntun salat zuhur bersama. Ini kancane ayah. Yang belum kelihatan ya. Pak Irfani, progres apa ini hasilnya? Kak Irfani dolan terus. Wah, Kak Yanuar, sudah sempat Kak Yanuar. Kak, kakak Sempat apa Pak Yugo? Oh, ya. Assalamualaikum. Biasanya UTW. OTW kepada Pak Yugo. Waalaikumsalam Bu Titis. Nyuwun pangapunten Pak Ketua dan Bapak Ibu semua. Nanti saya off cam karena ini mau OTW ke rumah duka saudara di luar kota. Jadi mungkin nanti saat diskusi saya nggak bisa berpartisipasi, ngoten. Oh, nggak apa-apa. Yang penting sehat. Alhamdulillah. Pak Ketua sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya. Yeah. Nanti kalau mau on cam ya ketika izin ke belakang saja itu on cam nggak apa-apa. Oh nggih, mundur-mundur. Iya. Kalau sekarang nggak on cam nggak apa-apa. Ini wajahnya Kak juga kemana tuh? Oh, Ya, ini habis panas-panasan jadi agak menghitam ini. Ini habis panas-panasan soalnya. Nah, gila kelihatan. Semathan. Ini soalnya layar belakangnya itu, latar belakangnya itu di laut. Ini tak ganti yang ini aja di rumah hantu biar tambah hitam. Baik kakak, kita mulai nggih. Ini masih kurang Kak Sawal kayaknya, ini belum masuk. Iya, Kak Sawal masih sawalan mungkin itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti sudah saya WA, sudah saya japri, semoga kebaca. Tadi Kak Sawal lagi donor darah. Lebih 6, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semua. Gimana kabarnya, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Terima kasih kepada kakak semua yang sudah hadir di virtual room ini. Di sela-sela kesibukan hari Pramuka, hari 17 Agustus ya, 17-an, banyak sekali kegiatan, tapi jadwal kita memang ada meet di tanggal itu ya, tanggal 13, 15, 16 itu ada sebelum hari 17, tanggal 17. Dan hari ini kita akan masuk ke refleksi aksi nyata selama 2 CP ya. Namun sebelumnya, seperti biasa kita berdoa dulu nggih sebelum memulai pembelajaran. Saya sekarang minta Kak Kartia nggih yang tadi hadir pertama kali untuk memimpin doa sebagai penghargaan. Monggo Kak Kartia. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Baiklah kakak-kakak semua, sebelum kita memulai tatap maya kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan.
Berdoa selesai. Kembali ke Kak Aris, silahkan. Ya, terima kasih Kak Fatia yang sudah memimpin doa pada awal pembelajaran kita kali ini. Oke, kakak kita langsung saja nih, saya izin untuk share screen untuk PPT di refleksi aksi nyata ini. Ini kita refleksi aksi nyata, refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini sebenarnya kalau di remote itu kalau nanti kakak jadi fasil itu nggak ada PPT-nya. Jadi ini buat sendiri karena memang dari sana nggak disediakan PPT-nya. Ini saya juga mengadopsi dari fasil gelombang 1. Yang gelombang 1 itu tiap mau ada meet itu selalu mengadakan penyamaan persepsi. Jadi nanti rekamannya biasanya dikirim oleh fasil lama teman saya itu yang Kak Aan dari Jawa Timur, saya selalu dikirimin. Jadi saya sanggupi PPT-nya. Salam bahagia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, ini pertama ada ice breaking kakak untuk menegakkan kita. Ini ice breakingnya cukup mudah juga untuk bisa mengecek kehadiran. Sebutkan nama buah dari huruf terakhir, nama buah yang telah disebut oleh peserta lain. Kalau biasanya kan bisa bebas, bisa nama hewan, nama, tapi saya pilih ini nama buah. Jadi nanti misal dari saya milih ke siapa buah apa. Nah nanti huruf terakhirnya itu dilanjutkan buah apa lagi. Paham ya kakak? Ice breaking, sebutkan nama buah. Ini contoh lah, contoh saja misalnya buah nanas. Berarti kan nanti saya nyebut ke teman yang lain, sebut saja namanya. Misalnya Kak Yugo, nanti Kak Yugo berarti menyebutkan buah yang hurufnya boleh, gampang ya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Kartia yang tadi mimpi doa. Silakan sebutkan buah apa saja, langsung nunjuk temannya siapa supaya bertanya. Nanti setelah itu milih yang lainnya. Silakan Kak. Baik Kak Arif, saya pilih kelengkeng Kak Yugo. Jadi Kak Yugo kelengkeng, apa terusannya? Gandul Kak Irfan. Kak Irfan, gandul. Labu Kak Eko Ferianto. Siapa ya? Uluh kelengkeng ya. Denmark. Pas. Gimana? Ubi. Oh iya betul. Buah kok, Kak. Yang lain bisa bantu. Saya mohon bantuan. Call a friend. Uni. Wah, uni ya. Uni ada uni itu uni. Oh ya, uni itu berarti uni. Ditujukan ke siapa itu? Kak Sabtono. Ya, i. Tuh, apa ya? Iguana.
Buana. Itik. Ipin. Duh, i. Buah ngawur. Engkau enggak. Kak Amali apa Kak Amali? I. Nah itu dia tadi. Angel Eram. Karena suara misterius Pak Sab. Kurma. Rambutan. Ini jeruk. Ini jeruk. Ini jerukku. Ini durian. Loh, angel kok sulit tok. Apa ya buah apa ya sing nggo i. Ilama. Kalau nama buah memang sulit nggih. Biasanya ini celorot. nama hewan. Kalau Nama orang saja gampang, nama orang Kak. Nama orang malah gampang. Ilama ada Ya, baik. ini. Cukup ya, Kakak ini cuma bikin saja sebentar. Cukup. Ya, saya lanjutkan lagi untuk pertanyaannya. Jadi kakak bisa. Kakak calon-calon fasil yuk. II apa yang bantu dong. Sama. Indonesian Lime. Jeruk nipis itu Indonesian Lime. Slide berikutnya ini kesepakatannya masih biasa, ini masih sama. Terus ini agenda kita pada yang ini ya ada dua. Yang pertama analisis video pembelajaran aksi nyata, yang kedua refleksi video aksi nyata. Jadi kemarin terima kasih kepada kakak semua. Tidak lupa saya sampaikan ini sudah semuanya mengirim video aksi nyata dan modul ajar serta refleksinya. Nah, refleksinya juga sudah terkirim semua. Ini tujuan dari sesi kita. Nanti peserta dapat melakukan analisis dan refleksi atas bagaimana dalam menjalankan SMK yang bergerak pada detik dalam aksi nyata yang telah dibuatnya. Jadi nanti kakak mau analisis video aksi nyata yang sudah dibuat serta merefleksikannya. Kedua, peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan Random dengan mengaitkan koneksi antara materi modul pada modul 2.1 sampai dengan 2.6. Nah, kata-kata bijak dari Albert Einstein ya, belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Terus bertanya, terus berusaha, terus juga. Nah, ini untuk kegiatannya hari ini ya. Mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat. Jadi nanti kalau misalnya menganalisis atau merefleksi satu persatu, kalau sebenarnya di kemarin satu persatu, tapi lama banget Mbak. Selesainya bisa sampai sore. Nah ini dibuat menjadi 4 kelompok aja. Ini dibuat menjadi 4 kelompok, berarti satu kelompok berisi 5 peserta gitu. Nah nanti di dalam kelompok itu nanti disepakati monggo mau videonya siapa yang mau dianalisis. Ya, peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain ya. Ini ketentuannya pilihlah salah satu video dari peserta dalam kelompok untuk dianalisis secara bersama-sama sesuai rubrik penilaian ya. Karena nanti di itu ada rubrik penilaiannya. Nah, nanti dianalisis saja ada apa tidak begitu. Nanti ini juga bisa untuk belajar kakak untuk menilai menjadi vaksin nanti ada penilaiannya, ada rubriknya. Jadi nanti sudah biasa menilai. Nanti dalam kelompok itu disepakati mau videonya siapa, monggo mau Pipa boleh, mau tunjukkan boleh. Nanti yang kebagian di videonya dianalisis nanti membacakan refleksinya. Jadi secara otomatis yang dipilih videonya nanti cuma mempresentasikan refleksinya dari pembuatan aksi nyatanya. Nah, ini masing-masing kelompok mencatat hasil analisis hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video dan RPP atau modul ajar sesuai rubrik penilaian yang sudah ada. Nanti linknya saya kirim di chat, linknya ada link buat salinan, jadi nanti nggak mungkin ketumpuk-tumpuk sama kelompok lain. Nah setelah itu nanti presentasikan hasil analisis kelompok
dan dilanjutkan presentasi hasil refleksi oleh pemilik video aksi nyata. Nah, setelah dianalisis dibacakan di kelompok itu, nanti yang punya video nanti membacakan refleksinya, kan udah buat tinggal baca saja. Ini linknya nanti saya kirim di chat ini. Ininya juga saya kirim bisa ini. Paham ya kakak? Hari ini tugasnya cuma diskusi refleksi. Ini saya kirim di grup dulu. Terus linknya saya kirim di chat. Ini sama ya kakak, linknya buat setiap kelompok nanti sama. Nanti saya buat kelompoknya acak nih. Jadi 4 kelompok berarti nanti 3 yang satu di main room biar main roomnya enggak sepi. Nah, ini kita lanjutkan sebentar ini tentang refleksinya nih, nanti refleksinya menggunakan button yang buat sobat dan robot. Nah, ini sebenarnya tahapan saja menulis refleksinya. Jadi kemarin tugas kakak membuat refleksinya itu tentang hasil video yang dibuat aksi nyatanya. Ini di LMS juga ada ini. Tahap pertama tentang bot untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pelajaran yang telah dilakukan oleh peserta. Sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 21 sampai dengan 2.6 ini sebenarnya. Tahap kedua adalah pertanyaan sobat untuk menjadi tempat menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pelajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.6. Terakhirnya robot yang terkait dengan proses evaluasi merencanakan berbagai tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Ini ada di LMS. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Nanti ini tinggal baca saja ini kakak yang bagian videonya dianalisis, tapi dibacakan refleksinya. Nanti kemudian presentasi. Ya, PKK saya bagi rekodnya ya. Jadi Saya kelompok berapa ya? Sopo. Oh, alah kayak
Sebelum masuk ke room, paham nggih? Nggak ada pertanyaan? Jadi itu linknya sudah saya bagi, itu linknya tinggal menganalisis saja ada apa tidak. Nanti videonya siapa, mumpung mau dianalisis kesepakatan. Nanti yang punya video baru membacakan refleksi. Jadi kalau nggak ada pertanyaan, saya bagi roomnya ya, nanti masuk sendiri. Jadi ada yang di main room kelompok 1. Beberapa peserta telah tereliminasi. Sepertinya tinggal kita Pak Yugo. Oh, ada Bu Titis, Bu Kartia. Suara saya terdengar jelas mboten nggih? Terdengar jelas. Jelas sekali Kak Galih. Oke, siap, thank you. Yuk guys, ini mau siapa videonya? Saat Titis ready. Kak Yugo. Kak Ketua? Ya Kak Galih lah. Atau Bu Kartiah saja itu yang sudah latihan drum band. Kak Galih ready, Kak Galih. Ada. Oke. Ya, RPP dan itunya. Refleksi. Refleksinya yang kemarin ya, yang dikirim itu sudah memuat semua kan? Iya dah. Iya, sesuai ini enggak? Sesuai apa? Sebentar tak buka dulu. Waduh, ada di chat? Ada sudah. Mau share screen? Oh. Ya. Oke. Bentar. Kita share screen sebentar. OTW sudah sampai? Oh, baru muter-muter. Wah, itu dia. Mau masih loading. Wur. Ini Kak Sabtono sama Kak Hendro ini kemana sih? Lagi itu apa? Ekstra mungkin. Kak Sabtono lagi apa itu? Jaranan apa? Mencari buah I. Iya, mencari. Dulu lagi kegiatan pramuka. Dimakan dulu biar ada amunisi nih buat tenaga. Oh iya. Berarti nanti Kak Sabtono yang presentasi. Yang sudah ada tenaganya. Tapi Uni Sopo ya jadi membacakan. Iya. Ini membacakan Uni Kak Katia dari kayak suami istri aja. Oh, bukan. Nanti itu yang videonya dianalisis dia yang presentasi, ya kan? Gitu Iya. ya? Itu kurang huruf N itu nama anggota itu. Yugo Herbo. Nah, nama di atas G. Ang. Segini ya? Ya. Oke. Langsung saja Kak Kartia eksekusi semua. Ya. Awalnya itu langsung Kak Galih, Kak Kartia, Kak Sabtono, Kak Hendro. Ini Kak Uvin dan Kak Titis. Kak Uvin dan Ivin. Kak Uvin lu melalang buana terus ke Magelang ini wah. Senangane dolan. Berapa derajat Kak Yugo kemarin wah di Magelang? Kemarin
Ya dingin banget. Wong mau awan kan Mau 22 derajat. Mau awan 22 derajat tapi banyune koyo es. Iya. Berarti nggak pernah mandi ya? Ini 30 sisinya Pak, mau esok 19 terus kene statisan. Panas banget mau. Nah, Nama guru lah saya. Gua aku presentasi. ya apa-apa. Nama sekolah apa ini SD? SDN Ngadi Harjo 2. SD Negeri 2. Ngadi Harjo. No. SDN Ngadi Harjo 2. belakang. Begini? Duanya di belakang. Oh, duanya di belakang. Ya, Nek di sini, duanya di situ. di depan. Iya, sama. Begini? Kelas? 5. Kelas 5. Jumlah peserta didik? Jumlah peserta didik ada 14. Oke. Lanjut. Ada semua. Oh iya, ada semua otomatis. Pak ketua itu kok Pak. Ada, wis tenang saja. Iya. Kali itu komplit mesti. Ini penulisan apa centang? Ada. Ada checklistnya itu loh. Oh, ada Ada checklistnya. tanda panah itu. Oh iya. Oh iya, ini ya. Oh. Nah, itu buat kolom. buat kolom. Ya. Yes, ada Pak ya. Tinggal di copy paste itu. Iya. Atau tak kirimkan link aja mau ngalunya apa salinan. Oh, tidak usah, tidak usah. Ya, langsung presentasi itu nanti. Iya, nggak Yang penting usah. itu Sudah ada semua gitu. sudah terus percaya. presentasi. Sudah percaya ada semua. Interaksi ada. Tanpa video juga. Sepertinya saya tersesat dari kelompok ini. Itu tanya Kak Kali saja berarti. Ada apa tidak gitu. Ada. Rekaman video ada. Poinnya kan yang itu yang di sebenarnya rekaman video itu. Batang tempel-tempel ya, Sudah ada semua, sudah dijamin ada. Oh, sudah selesai nih kita. 8 itu. Kok ada 8? Apa enggak kayak? Kali baru zoom ya. Oh, ada masih banyak. Apa ini? Ada jelas. Sini ada semua ya pokoknya ya. Ini apa bungkus itu? Iya tak Abdulnya tidak iling gitu pun bisa kok. Kenapa bareng? Tembus ini Kak. Tembus ini. Apanya yang tembus Kak Yugo? Tempes ya apa Kak Yugo? Oh, iya. Menerapkan pengajaran yang efektif ada. Wah, ini sudah modal sekali kamu. Papung yuk, Papung. Itu nomor berapa Kak Yugo? Sampai mana ini ya?
Sampai Nomor 3B itu, nomor 3B. Sampai hatinya Kak Kartia. sampai hatimu. Iya. Calon diruat di Candi Arjuna cari. Festivalnya sudah selesai ya Kak Yugo ya? Ah, Sudah selesai. sudah. Sudah dicukur rambut gimbalnya. Cukur rambut gimbal bulan sudah selesai kemarin kok. Oh, sudah ya. Macet biasanya ya jalanan. Macet. Disarankan kalau bulan Agustus itu nggak usah ke Dieng. Oh iya. Iya. Kemarin teman saya sampai marah-marah marahin wisatawan pas hari Sabtu nggak mau minggir kan. Oh, Jadi Anda itu nggak mau minggir. Anda itu egois. Anda enak senang-senang ke sini berliburan. susah ya, susah. Kita mau buruk jadi terhambat gitu. Gara-gara presensi. Oh, hari Sabtu masih masuk ya? Gitu. Iya. Niko sing boten lho. Nanti memerlukan moderator apa tidak? Sepertinya ini yang moderator saya saja ini. Ini Kak Kartia aja ini yang presentasi. Saya Oh baru iya enggak. Kan Kak Galih yang videonya sudah diamati kita semua. Iya. Moderator Videonya mana sih? videonya Link. Di link. Ya, di chat. sudah melihat kemarin sedikit di grup dengan refleksi yang dipaksa itu loh. Riki. Riko. Pak Yogo sudah di rumah kok ya? Sudah di rumah. Nembe latihan paduan suara terus dinas luar. Dinas luar. Kalau yang murid kalau saya udah lagi Kak. Oke, sudah selesai kita. Kok ada semua lah. Ada semua pokoknya. Dijamin ada Pak. Calon fasilitator internasional. Masya Allah. Ukti. Ukti Naya. Soal cewek itu. Saking ngeri. Halo cewek, halo. Cewek. Halo cewek. Hai cewek. Naya. Ini yang nanti yang mempresentasikan yang di analisis kok Bu. Kenapa? Yang mempresentasikan saya jadi. Iya. Kan yang videonya diamati. Ayo kawaida. Jangan yang paham. Setelah tadi menganalisis video saya gitu. Kan aneh. Nanti saya moderator nggak apa-apa. Saya moderator saja. Saya moderator lah.
Kak Yugo moderator, Kak Gali nanti yang presentasi ya. Kirimi. Ya, demikian. Terima kasih. Saya tim Hero. Sudah selesai. Atau presentasinya yuk gimana ya? Masa membaca ya dari 8 slide tadi ternyata semuanya ada. Ya, karena saya pada saat luring kemarin memperhatikan dengan luar biasa, jadi saya bisa memahami semua ya. Saya bisa mengaplikasikan ke pembelajaran. Seperti itu. Atau presentasinya pakai yang Word, apa sih pakai ya? Pakai Word, terus pakai Showboard dan Noword itu. Oh iya, berarti yang pakai yang refleksi yang kemarin dikumpulkan saja, Kak Gali. Pakai itu aja. Nanti ini kan ini panduannya. Lah nanti terakhirnya setelah ini dibacakan baca yang pakai Word itu, gitu ya. Oke. Oke. Yuhui. Ya, yang Word so what. Ya, so what gitu loh. So what gitu. So what. Dinas apa ini istrinya Pak itu? Mau dinas malam nanti malam. Dinas malam. Nanti malam ngomong anak-anak. Dinas malam. Dinas malam ya. Nanti malam dinas malam. Iya, pakai baju dinas. Ya pakai baju dinas. Nanti malam saya sama anak-anak. Oke, sudah selesai kita. Sudah kembali ke room utama. Main room. Itu yang refleksi yang dibuat mau digabungkan sama yang ini apa nanti share screen sendiri saja Kak Gali? Ini sekalian enggak. Kalian di bawahnya ya nanti ya dengan nambah di bawahnya ya. Dengan sekaliannya. Mana. Bentar. Oke, sudah tak subscribe. Like and subscribe. Wis. Sudah saya subscribe. Sudah di-subscribe? Like and share. Ya. Soalnya kalau ada video YouTube kayak gini kalau bukan kita yang like itu siapa? Nah, benar. Yang suka. Betul. Enggak ada yang suka, bener loh. Benar. Like itu gratis. Yang suka kalau nggak sesama guru. Itu dia Kak Kartia, sudah saya chat. Nah itu dia. Di link Google Doc ya. Oh iya. Sebentar. Ngurur. Oh yes. Ini di copy saja langsung berarti ya ke bawah. Iya. Oke, berarti sudah semua.
Oke, sudah ya berarti ya. Ini sudah ya, tak stop ya. Oke. Pak Sabtono siap kan? Siap nopo. Siap untuk melakukan presentasi. Siap. Oke. Terus katanya tadi Kak Fasil bilang kalau yang presentasi itu yang di observasi, yang di siap. Nanti asistennya Kak Sabtono ya. Oh iya. Yang penting asisten itu kan nggak perlu ngomong, cuman nunjuk-nunjuk. Oh, ya. Tenang saja, nanti pakai bahasa kalbu ya, dan khawatir. Kak Upin, lagi acara apa itu? Jamran. Oh, jamran. Besok hari pramuka kok ya. Besok hari Kamis. Iya, Kak Amali masuk ke sini. Luring lagi kapan luring lagi ini? Kita sudah harus kembali ke main room. Sudah. Oh, Sudah. Kak Amali sudah masuk dan menyerobot ini. Kamali sudah masuk dan keenakan. Penyusup, maaf penyusup. Pembelajaran dengan memberikan kesimpulan ada. Guru berikan apresiasi ya. Guru memberikan penekanan ada. Guru ditingkatkan ada. Guru memberikan kesempatan strategi untuk memberikan masukan ada. Ya, beneran atensi. Masih 8 menit kok Kak Usuk. Kak Amali kok masuk. Pakai 2 akun Pak, Kak Amali. Asisten Fasil Pak ya? Iya, asisten. Halo Kak Uvin. Kak Uvin kayak usia 18 tahun kalau di Zoom loh. Bener pakai putih abu-abu masih luwes. Kak Upin baru diam tanpa kata Kak Sabtono. Iya. Kak Uvin dulu Jamnas ya? Kok pakainya pramuka? Campur. Wih, mantan Jamnas iki. Campur. Mati. Borobudur gimana Borobudur? Borobudur dingin. Dingin. Kati senka.
Borobudur dingin. Tidak berani mandi pakai air dingin sekarang. Berapa derajat? Panitia mana ya? Gimana Pak? Panitia Apa Pak? Borobudur Maraton. ya, maraton. Kemungkinan ya. Ger cair aning gedean. Kejar sing dinanti-nanti Pak. Keren Kak Galih, keren. Hati-hati Mas. Pemanfaatan aset nih Kak Galih berarti pasca Betul sekali. Tanggal berapa Kak Galih? Maraton. tiap bulan baik. Borobudur maraton tiap bulan. Kamu udah gajian. Borobudur masih direhab ya Kak Galih ya? Masih direhab, itu masuk KSPN loh. Iya, kemarin aku dari sana sebelum Ya loh, Iya. kok gak calling loh. Wah, kan belum tahu ternyata di Oh situ. belum tahu. Iya. Sebelum luring, berani Tiket reguler. reguler. Saya ketemu. Saya ketemu sampai puncak 120.000. Ya, berarti pakai tour guide. Mali kok join baik. Sepertinya nggak punya Aku SIM. penyusup, Prol. Kak Amali piye Kak Amali? Aku pengen gabung main ro kok, kangen karo DK. Kangen karo kue. Kayak asisten Fasil kamu. Delok main room. Gimana yang tadi Mas Awal? Assalamualaikum. Ya tuh ya. Waalaikumsalam. Wah, sudah ada Kak Eka juga di sini. Halo Pak Eko. Ayo. Sepertinya sudah kembali. Hati ya. Murid-muridnya pulang jam berapa Pak Sabto loh? Gimana? Murid-muridnya pulang jam berapa daerah Purworejo? Biasa sini guru-gurunya udah mulai profesional, jadi jam 12:30, jam 1 masuk. Mantap. Kepala sekolahnya sih ini juga udah S3 malah. Istimewa. Es teler, es. Dokter SPD SD. Bos istimewa. Waalaikumsalam. Baik, balik dengan Pak Sabto lagi. Sekarang wis rampung iki. Pak Eko, Pak Eko. Banyak mic. Wah, Pak Eko betul ini. Disambut betul. JR Soekarno, Bapak Proklamator. Pak Yugo pindah ke HP. Kak Yugo lagi alih profesi. Jadi perawat kayaknya.
baik kakak sudah selesai nih di breakout room-nya. Ini masih belum kembali semua. Sebesar. Oh ya, Kak Astaria. Ya, baik kakak, sekarang kita saatnya masuk ke sesi presentasi nih. Setelah tadi kakak di Courtroom, di kelompok kecil, menganalisis video aksi nyata dari teman rekannya, itu ada rubriknya ya, sesuai rubrik penilaian. Ada apa tidak, bisa checklist atau ditulis ada atau tidak boleh. Nanti dibacakan sesuai dengan hasil dari videonya. Setelah itu nanti yang punya video membacakan refleksinya yang foto gitu ya. Quote, dan award. Baik, dimulai dari kelompok 1, monggo silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, siapa yang mau jadi presenternya, siapa yang mau nge-share nanti yang refleksi yang punya video. Kelompok 1 tadi kelompoknya Kak Galih, Kak Kartia, Kak Sabtono, Kak Yugo, terus Kak Uvin. Ya, baik Kak. Main room. Ya Kak, baik. Kami dari kelompok 1, tadinya Kak Yugo jadi moderator, tapi sepertinya sinyalnya mungkin kurang bagus. Ya, selamat siang kakak-kakak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari refleksi kami tentang videonya Kak Galih. Kepada Kak Galih dipersilahkan untuk membaca hasilnya. Izin Kak Aris, berarti saya langsung membacakan refleksi tentang what, kemudian so what dan no what, atau bagaimana? Enggak, refleksinya nanti setelah hasil analisisnya dulu. Ya kalau bisa yang membacakan jangan yang punya video, yang membacakan analisisnya, karena kan tadi yang menganalisis temannya. Jadi peserta lain yang membacakan nanti baru refleksinya Kak Galih. Kalau videonya Kak Galih yang dianalisis. Oh ya, baik. Untuk analisisnya nanti dipresentasikan oleh Kak Yugo. Di refleksinya Kak Galih. Kepada Kak Yugo dipersilakan untuk hasil analisis. Terima kasih Kak Sabtono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Kak Karya bisa untuk dibantu untuk share screen. Ya, siap Kak.
Ya, terima kasih. Nah, dicalik. Nah, itu dicalik. Oke, monggo. Mohon izin Kak Aris dan teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi tentang analisis video aksi nyata. Nah, kami ada 7 orang. Saya sendiri, Kak Khalih, Kak Titis, kemudian Kak Sabtono, Kak Hindro, Kak Uvin, dan Kak Kartiah. Nah, untuk analisis videonya sebentar. Yang pertama yaitu kami menganalisis video dari Kak Khalih. Kak Khalih ini seorang guru senior yang sangat menginspirasi kami. Tadi kami melihat video masing-masing dan paling bagus itu ternyata punya Kak Khalih itu. Dari SD Negeri Ngadiharjo 2. Nah, ini mungkin calon sekolah penggerak dan ini juga Pak Khalih ini juga mungkin calon kepala sekolah ini sudah sangat bagus tadi mengajarnya. Yang pertama itu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif dan kompetensi itu. Mungkin kakak bisa membaca ya, bisa baca sendiri atau perlu saya bacakan ini? Bisa lah, masa sudah dewasa nggak bisa baca ya? Bacakan lah. Ya. Menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, di sini guru menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Nah, itu tadi Kak Khalih ada dokumennya itu sudah ada rancangan belajar, ada RPP-nya itu ada. Menyusun rancangan pembelajaran yang membuat peserta aktif. Nah, tadi juga terlihat dari RPP juga ada membuat siswa itu terlibat aktif gitu dan juga nyaman dengan gurunya. Ketika siswa bisa nyaman dengan gurunya, nah insya Allah nanti hubungan dalam guru dan murid juga itu akan lebih harmonis dan juga pembelajaran akan lebih aktif lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya guru mempraktikkan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Nah, tadi juga sudah ada. Kemudian guru mempraktikkan perilaku untuk membuat peserta didik itu nyaman, senang di dalam pembelajaran, mengecek kondisi peserta didik, bertanya pendapat peserta didik, dan juga guru sudah memberikan semangat pada anak-anak. Next. Nah, sudah. Kemudian yang kedua itu ada interaksi yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini kriteria adalah interaktif, adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik lain. Nah, dalam hal ini Kak Khalih tadi sudah menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas, kemudian mampu mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif juga ya. Anak-anak juga tadi terlihat semangat dalam berkontribusi dalam proses pembelajaran. Kemudian dalam video juga Kak Khalih juga sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian Kak Khalih juga sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lain dalam proses pembelajaran. Selain itu, Kak Khalih juga meminta umpan balik kepada peserta terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Next. Kemudian untuk pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik, ini juga sudah terlihat. Seperti Kak Khalih tadi tidak menghukum anak,
Ya karena memang Kak Galih ini SPD bukan SH, jadi ya tidak menghukum, mendidik gitu. SPD itu mendidik, kalau SH itulah menghukum. Nah, selanjutnya guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang mencerminkan emosi positif. Jadi tadi Kak Galih terlihat senyum gitu, ramah pada anak-anak dan tidak menampakkan wajah yang menakutkan seperti sekarang ini. Kemudian guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik saat mereka melakukan sesuatu dengan baik. Selanjutnya, Kak Galih juga mampu memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan kepada peserta yang membutuhkan dukungan dalam aktivitas atau proses pembelajaran. Next. Wah, banyak sekali nih. Yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dalam proses pembelajaran tadi Kak Galih sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran juga, kemudian memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Tadi Kak Galih juga bertanya pada peserta didik juga. Kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang dibahas dengan materi lain dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, guru menyusun aktivitas pembelajaran kontekstual dengan kebutuhan belajar yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari peserta didik. Kemudian itu juga ada. Terus poin ke berikutnya, aktivitas yang dilakukan guru bersama peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan itu juga sudah ada. Guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata itu juga sudah ada. Jadi seperti pas melompat-lompat gitu. Nah, jadi ketika ada kalen itu anak-anak harus melompat itu, jangan sampai nyemplung kalen. Kemudian guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Itu next. Halaman 5 dari 10. Menerapkan pengajaran yang efektif. Yang pertama itu tentang pengembangan konten. Guru menyampaikan informasi, diikuti pemberian tugas, perbaikan penghalusan kepada peserta didik itu juga sudah ada. Guru memberikan ekstensi dengan memadai kepada peserta didik sudah ada. Guru memastikan penugasan konten sebelum tugas penerapan diberikan kepada peserta didik juga sudah ada. Kemudian guru juga sudah memberikan umpan balik. Umpan baliknya itu tidak memberikan umpan balik bernada negatif juga. Tapi umpan balik yang bersifat positif gitu. Ya, umpan baliknya juga relevan, kemudian memberikan umpan balik umum dalam proses pembelajaran juga iya, kemudian memberikan umpan balik secara khusus juga tadi terlihat meskipun ya masih sedikit sih, tapi ada. Kemudian guru memberikan umpan balik yang informatif secara teratur dan cukup untuk meningkatkan kinerja itu juga ada. Next. Nah, kemudian waktu belajar akademis, guru merancang alokasi waktu yang tepat untuk setiap aktivitas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, ini tadi karena kami melihat dari video yang lain itu ada yang ya pas-pasan itu. Ternyata yang paling pas itu punya Kak Galih. Jadi yang kalau punya saya itu terlalu panjang. Kemudian guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan mengelola kelas dengan efektif. Guru juga, Kak Galih juga menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian guru memberikan contoh, mempraktikkan secara langsung
aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Itu juga ada. Kemudian next, guru bertanya kesulitan yang dialami peserta didik juga ya. Kemudian guru memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Guru memberikan bantuan juga ya. Tadi Kak Khalih juga terlihat membantu, mengarahkan. Nah, kemudian strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, menyusun aktivitas pembelajaran dan peserta didik yang terlibat aktif. Nah, tadi terlihat anak-anak itu terlihat aktif bergerak gitu. Kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya. Nah, tadi juga ya. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi, mengambil keputusan juga iya. Kemudian untuk dokumen perencanaan menunjukkan penggunaan model di dalam proses pembelajaran. Ya, tadi ada juga. Kemudian guru menunjukkan performa mengajarnya sangat kental dengan tema utama model yang diterapkan juga iya. Kemudian guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model yang sangat eksplisit dan diterapkan secara konsisten juga iya. Nah, selanjutnya guru menggunakan fitur belajar mengajar dalam model secara konsisten dalam proses pembelajaran juga iya. Nah, pada penutupan proses pembelajaran itu tadi Kak Khalih sudah menutup pembelajaran dengan memberikan kesimpulan, juga sudah memberikan apresiasi dan juga memberikan penekanan. Dan juga selain itu Kak Khalih juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan masukan atau refleksi proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kemudian poin yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Merancang asesmen yang otentik. Nah, kriterianya guru menggunakan asesmen otentik. Tadi Kak Khalih juga ada ditunjukkan adalah adanya rubrik, ada rubriknya ya Kak Khalih. Nah, kemudian guru merancang rubrik itu dengan mengintegrasikan domain psikomotor, kognitif, dan afektif. Kemudian guru menggunakan variasi metode asesmen untuk mengukur kinerja peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian asesmen otentik yang dirancang itu mampu mengukur ketercapaian tujuan belajar. Kemudian penerapannya itu tadi Kak Khalih sudah menggunakan kriteria penilaian yang dirancang di dalam dokumen perencanaan pembelajaran untuk mengukur kemajuan pembelajaran. Selanjutnya guru juga melibatkan peserta didik dalam melakukan asesmen pembelajaran. Next, guru memberikan umpan balik. Guru memberikan umpan balik perbaikan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan juga. Ya, terus tadi Kak Khalih juga sudah melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan asesmen yang dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang analisis video pembelajaran, yang kemudian selanjutnya tentang refleksi, hasil refleksi akan dibacakan oleh Kak Khalih. Kepada Kak Khalih disilakan. Waktu saya kembalikan ke Kak Kartia. Baik, terima kasih Kak Yudo atas presentasinya. Untuk selanjutnya refleksi yang akan disampaikan oleh Kak Khalih. Kepada Kak Khalih disilahkan. Oke, terima kasih Kak Kartia. Refleksi dari saya dari pertanyaannya nanti ada 3, ada what, ada so what, dan ada know what. Untuk yang pertama what, selama mengajar PJOK untuk siswa kelas 5, saya merancang dan mengimplementasikan modul ajar Ronkas yang merupakan modifikasi dari permainan kasti dan rounders. Tujuan dari modul ini adalah untuk membantu siswa menguasai gerak dasar seperti berlari, melempar, menangkap, dan memukul bola. Selain itu, saya ingin memastikan bahwa siswa memahami aturan dasar dan strategi permainan serta mampu bekerja sama dalam tim. Dalam pelaksanaannya, saya
mengadopsi beberapa pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, termasuk pendekatan aktif, diferensiasi, dan model pendidikan gerak. Penggunaan rubrik penilaian yang rinci, baik untuk penilaian otentik maupun penilaian antar teman, memungkinkan saya untuk menilai keterampilan siswa secara objektif dengan fokus pada teknik, strategi, dan kolaborasi tim. Pengalaman ini terkait erat dengan pembelajaran dari modul 2.1 hingga 2.5. Dalam modul 2.1 tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif, saya belajar pentingnya merancang pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Dengan itu, saya mampu mengelola kelas dengan lebih baik, menciptakan suasana belajar yang kondusif dan inklusif. Modul 2.2 tentang strategi mengajar PJOK memberi saya panduan dalam memilih strategi yang paling efektif untuk situasi kelas yang dinamis. Sementara model pendidikan gerak dari modul 2.3 memperkuat fokus saya pada pengembangan keterampilan motorik siswa. Pada SWOT, keputusan untuk menggabungkan berbagai strategi dan model pembelajaran ini didorong oleh kebutuhan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih holistik dan relevan bagi siswa. Modul 2.1 membantu saya memahami bahwa keterampilan mengajar yang efektif bukan hanya soal menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa didukung dalam termotivasi untuk belajar. Dengan menggunakan strategi pembelajaran yang saya pelajari dari modul 2.2, saya mampu merancang aktivitas yang menarik dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif. Pendekatan diferensiasi juga memungkinkan saya untuk menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan individu siswa, memberikan tantangan yang tepat bagi mereka yang lebih maju, sambil mendukung mereka yang mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan. Model pendidikan gerak dari modul 2.3 mendorong saya untuk fokus pada pengembangan keterampilan motorik secara progresif, membantu siswa memahami pentingnya keterampilan dasar dalam permainan. Selain itu, model pembelajaran sport education dan modul 2.5 memberikan kerangka kerja untuk mengintegrasikan aspek kompetitif dalam pembelajaran yang sangat membantu dalam membangun karakter siswa melalui sportivitas dan kerjasama tim. Dan untuk yang terakhir adalah NOWOT, melihat hasil yang positif dari penerapan modul Ronkas yang saya miliki, saya berencana untuk terus mengembangkan dan memperbaiki modul ajar ini. Salah satu hal yang akan saya lakukan adalah memperdalam penggunaan penilaian formatif. Dengan penilaian formatif yang lebih terstruktur, saya dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat dan spesifik kepada siswa, membantu mereka dalam memahami dan memperbaiki kesalahan mereka secara secepat mungkin. Saya juga akan lebih memperhatikan inklusivitas dalam pengajaran. Salah satu rencana ke depan adalah mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kesulitan fisik atau sosial, dapat berpartisipasi penuh dan mendapatkan manfaat maksimal dari pembelajaran. Ini mencakup penyesuaian dalam aturan permainan, pemberian peran yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa, serta memberikan dukungan tambahan bagi mereka yang membutuhkan. Untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan pengajaran, saya akan terus mengevaluasi efektivitas strategi dan model pembelajaran yang saya gunakan. Evaluasi ini akan didasarkan pada umpan balik siswa, hasil penilaian, dan refleksi pribadi saya sebagai guru. Dengan begitu, saya dapat membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar PJOK yang saya berikan selalu berpusat pada siswa, responsif terhadap kebutuhan mereka, dan mendukung pertumbuhan mereka. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Kartia. Terima kasih Kak Galih atas refleksinya. Untuk selanjutnya kepada kelompok lain dipersilahkan untuk memberikan penguatan atau umpan balik. Jika ada, monggo. Atau cukup? Cukup. Ya, mengingat baik. Mepet. Ya. Baik, cukup nih. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 1. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berarti sempurna ini bukunya Pak Galih, ada semua. Untuk kelompok itu sebenarnya cuma 5, jadi tadi Kak Hendro harusnya kelompok 2, Kak Titis kelompok 3 ya, cuma tadi belum masuk sih.
Baik, untuk selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi yang poin-poin penting saja. Misalnya kalau ada semua berarti ada, kalau tidak ada, yang tidak ada itu yang dibacakan apa. Dan nanti di refleksinya kan bisa ada baca. Jadi bisa ambil poin penting. Silakan kelompok 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis video aksi nyata kelompok 2. Anggota kelompok kami ada Pak Amali, Kak Sawal, Kak Ihsan, dan Kak Yanuar. Di sini kami tadi mencoba menganalisis video dari Kak Sawal dari sekolah SMP 2 Karangreja Purbalingga, kelas 9, dan jumlah pesertanya 30. Untuk presentasi sendiri akan disampaikan oleh Kak Amali. Monggo Kak Amali. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Terdengar ini Kak Iksan? Kak, jelas. Ya. Perkenankan kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok 2 dengan mengambil video pembelajaran dari Kak Sawaludin di sekolah SMP 2 Karangreja Purbalingga, kelas 9. Jumlah peserta didik adalah 30. Yang pertama, menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kriterianya adalah guru menyusun rancangan belajar yang memuat modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Itu pada dokumen Kak Sawal itu terdapat. Kemudian yang kedua, guru menyusun rancangan pembelajaran yang membuat peserta aktif dan nyaman terlibat dalam proses pembelajaran. Di sini kami menjumpai rancangan tersebut ada. Kemudian yang ketiga, guru mempraktikkan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan belajar dan karakteristik peserta didik. Di sini terlihat dalam rekaman video. Kemudian guru mempraktikkan perilaku untuk membuat peserta didik menjadi nyaman dan senang dalam pembelajaran. Seperti halnya adalah mengecek kondisi peserta didik, bertanya kepada pendapat peserta didik, memberikan semangat menyelesaikan tugas, dan lainnya. Di sini kami menjumpai. Next. Kemudian interaksi yang berpusat pada peserta didik interaktif, yaitu adanya timbal balik antara peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Di poin yang pertama adalah guru menyampaikan instruksi kepada peserta didik dengan jelas. Di sini kami bisa mendengar instruksi dari Kak Sawal itu terdengar jelas. Kemudian guru mengorganisir peserta didik agar terlibat aktif, semangat, dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Di sini terlihat. Kemudian guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, berkontribusi dalam kegiatan pembelajaran seperti praktek olahraga, bentuk permainan, kemudian ada yang menjadi pengamat, juri, dan lainnya. Di sini terlihat guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berinteraksi dengan peserta didik lainnya dalam proses pembelajaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, Kak Sawal mampu mengadakan interaksi dengan peserta didik lainnya dalam proses pembelajaran. Kemudian guru meminta umpan balik kepada peserta terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kali ini terlihat dalam gaya mengajar dari Kak Sawal. Kemudian 2B, pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Guru tidak melakukan hukuman atau konsekuensi negatif untuk mendorong
peserta belajar. Di sini Kak Syawal tidak melakukan hukuman berupa konsekuensi negatif pada peserta didik. Kemudian guru secara konsisten menampilkan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang mencerminkan emosi positif selama proses pembelajaran. Kami menjumpai dalam kegiatan pembelajaran tersebut, terutama dalam video, terlihat Kak Syawal banyak senyum, banyak memberikan motivasi, semangat kepada anak, seperti halnya dengan cara mengangkat jempol, memberikan tatapan penuh dukungan kepada anak maupun mengantusias memandu pelajaran. Juga diselingi kadang ada tawa atau humor yang membuat suasana menjadi nyaman. Kemudian guru memberikan pujian dan dorongan secara terbuka kepada peserta didik saat mereka melakukan sesuatu dengan baik atau mencapai kemajuan. Di sini kami menjumpai hal tersebut ada. Kemudian guru memberikan dukungan, dorongan, dan bantuan belajar peserta didik yang membutuhkan dukungan dalam aktivitas proses pembelajaran. Dalam rekaman video dari Kak Syawal, hal tersebut ada. Lanjut. Menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, kompetensi yang pertama adalah pembukaan proses belajar. Kriteria guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sini kami menjumpai ada. Kemudian guru menjelaskan rangkaian aktivitas yang akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran kepada peserta didik. Di sini kami menjumpai. Kemudian ada lagi guru memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Nah, seperti halnya adalah bertanya kembali peserta didik ini untuk menggali tentang materi yang sudah diberikan oleh Kak Syawal kepada peserta didiknya. Di sini ada proses tersebut. Kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi keterkaitan dari topik yang dibahas dengan materi lain dan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini Kak Syawal mungkin lupa pada saat pembelajaran. Di sini kami menjumpai hal tersebut tidak ada. Kemudian melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Guru menyusun aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kebutuhan belajar dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini bisa kami baca sesuai dokumen perencanaan atau modul ajar pembelajaran dari Kak Syawal itu ada. Kemudian aktivitas yang dilakukan guru bersama peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Di sini bisa kami jumpai di dokumen perencanaan ada. Kemudian guru mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau sehari-hari contextual learning peserta didik. Ini dalam rekaman video kami menjumpai hal tersebut ada. Kemudian guru mengajak peserta didik merefleksikan aktivitas pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Ini lagi-lagi kami menjumpai hal tersebut ada dalam kegiatan pembelajaran dari Kak Syawal. Lanjut, penerapan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten. Guru menyampaikan informasi diikuti pemberian tugas, perbaikan, penghalusan kepada peserta didik. Ini bisa saya jumpai dalam dokumen perencanaan pembelajaran Kak Syawal, kami jumpai dan kami cek tadi di modul ajarnya ada hal tersebut. Guru memberikan ekstensi dengan memadai kepada peserta didik. Ini pula ada dalam dokumen perencanaan yang telah Kak Syawal buat. Kemudian guru memastikan penugasan konten sebelum tugas penerapan diberikan kepada peserta didik. Nah, ini kami juga menjumpai ada dalam dokumen perencanaan pembelajaran. Umpan balik, guru tidak memberikan umpan balik bernada negatif kepada peserta didik. Ini Kak Syawal selalu
memberikan kata-kata positif ketika mengajar kepada peserta didik, maka hal tersebut tidak kami jumpai. Artinya Kak Syawal itu tidak memberikan umpan balik bernada negatif kepada peserta didik. Berikutnya, guru memberikan umpan balik yang relevan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini kami jumpai hal tersebut ada pada rekaman video. Guru memberikan umpan balik umum dalam proses pembelajaran, seperti halnya adalah kemajuan peserta didik secara keseluruhan. Ini bisa kami amati dalam rekaman video bahwa ketika sebelum pembelajaran pertama, anak-anak disuruh mencoba sama Kak Syawal, kemudian kami menjumpai setelah diulang kembali, mereka itu sangat antusias dan bahkan terjadi peningkatan di mana semula di awal pembelajaran anak tersebut tidak bisa melakukan kegiatan, setelah kegiatan anak tersebut menjadi bisa. Itu artinya kami kemajuan peserta didik secara menyeluruh itu ada dalam rekaman video. Guru memberikan umpan balik khusus dalam proses pembelajaran, seperti halnya adalah gerakan yang perlu diperbaiki dalam suatu aktivitas. Tadi dalam rekaman video kami menjumpai seperti halnya ketika siswa itu menendang belum mahir sama Kak Syawal, itu tadi sudah dikoreksi atau diperbaiki bagaimana gerakan yang baik dan benar sesuai perintah dari Kak Syawal. Lanjut, untuk guru memberikan umpan balik yang informatif secara teratur dan cukup untuk meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran seperti seimbang dan memadai. Ini kami jumpai dalam rekaman video. Kemudian 3C yaitu waktu belajar akademis. Guru merancang alokasi waktu yang tepat untuk setiap aktivitas kecuali dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ini kami menjumpai alokasi waktu yang tepat itu sudah ada pada dokumen perencanaan pembelajaran dari Kak Syawal. Guru menggunakan waktu untuk memberikan instruksi dan pengelola kelas dengan efektif. Ini kami jumpai bahwa Kak Syawal sangat cermat dalam membagi waktu. Kemudian guru menggunakan waktu pembelajaran untuk aktivitas tanpa ada peserta didik yang menunggu. Nah, di sini kami jumpai Kak Syawal mungkin karena ada yang tidak tercukupi kebutuhannya. Nah, di sini kami menjumpai tidak ada hal itu. Kemudian pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Guru memberikan bantuan dan arahan kepada peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Hal itu ada dalam rekaman video. Lanjut, guru memberikan contoh mempraktikkan secara langsung aktivitas yang akan dilakukan peserta didik. Ini selalu sama Kak Syawal dilakukan memberikan contoh sebelum anak-anak melakukan instruksi dari guru. Guru bertanya tentang kesulitan yang dialami peserta didik dalam aktivitas pembelajaran. Nah, ini selalu ditanyakan sama Kak Syawal dalam video. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ini kami jumpai dalam rekaman video. Kak Syawal memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar secara mandiri. Guru memberikan bantuan dan arahan peserta untuk mengerjakan tugas secara mandiri sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Ini kami tidak menjumpai dalam rekaman video. Penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik seperti halnya adalah guru menyusun aktivitas pembelajaran yang membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, praktik bersama, bermain bersama, penugasan kelompok, dan lain-lainnya. Ini bisa kami baca dalam dokumen perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh Kak Syawal. Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bertanya
dan berpendapat dalam proses pembelajaran. Di sini Kak Sawal selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat maupun bertanya dalam proses pembelajaran. Berikutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih tugas, strategi, atau mengambil keputusan yang bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Di sini Kak Sawal menampilkan hal tersebut dalam rekaman. Izin Kak Amali, saya interupsi sebentar. Ya. Mungkin bisa lebih dipersingkat apa nggih terkait dengan refleksi ini, yang misalnya yang tidak saja mungkin nanti biar saya bisa cepat bacakan untuk refleksinya terkait waktu juga Kak Amali. Seperti itu nggih. Terima kasih. Iya, betul. Yang dibaca kompetensi saja, misalnya ada ya ada, berarti kalau yang tidak bagian mana gitu saja. Oh, oke. Ya, siap. Lanjut. Maksudnya Kak Sawal sudah 2:30 lebih gitu loh Pak Amali. Iya, paham. Ya, mohon maaf ya. Lanjut yang ke-6. Dokumen perencanaan ada. Lanjut, guru menunjukkan performa mengajar sangat kental ada. Guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar dalam model yang sangat eksplisit ada. Next, guru menunjukkan penggunaan fitur belajar mengajar ada. Guru menutup pembelajaran ada. Guru memberikan apresiasi juga ada. Guru memberikan penekanan terhadap hal-hal yang perlu ditingkatkan ada. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik ada. Guru menggunakan asesmen otentik ada. Guru merancang rubrik ada. Guru menggunakan variasi model ada. Guru asesmen otentik yang dirancang oleh guru ada. Guru menggunakan kriteria penilaian ada. Next. Oke, ini di bawahnya guru melibatkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Asesmen pembelajaran ini tidak ada. Guru memberikan umpan balik perbaikan ada. Guru melibatkan peserta didik untuk memberikan rekomendasi ada. Habis ya. Begitu hasil diskusi kami. Mungkin ada yang mau memberikan saran, penguatan kepada kami persilakan. Izin Kak Amali, saya sambung sekalian saja nggih. Saya langsung share screen untuk refleksi, untuk refleksinya. Apakah sudah terlihat nggih Kak untuk refleksi? Sudah Kak. Sudah nggih? Sudah. Ini klik apa ya? Dismiss ya? Di Zoom izin saya langsung bacakan. Agak dibesarkan. Oke, siap. Sudah cukup, B. Saya bacakan ya, langsung ke refleksi 3 tahap. Yang pertama, what, show what, dan know what. Jadi yang what ini selama sesi pengajaran saya fokus pada pengembangan aspek instruksional dan manajerial kelas. Saya memulai dengan menyusun rencana pembelajaran yang struktur dan jelas, yang mencakup pembelajaran, metode pengajaran, dan evaluasi. Saya juga memastikan bahwa materi yang saya sampaikan relevan dan mudah dipahami oleh semua siswa. Dalam hal ini, manajer kelas, saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Situasi atau keadaan mengajar saya cukup dinamis, siswa menunjukkan dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti perbedaan tingkat pemahaman di antara siswa dan keterbatasan waktu untuk menyelesaikan seluruh materi. Saya juga memperhatikan isu ketidakadilan sosial dalam kelas, seperti perbedaan akses terhadap sumber belajar dan dukungan dari kelas didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Saya memilih metode pengajaran yang beragam, seperti ceramah, diskusi, pembelajaran proyek, komando, tugas terstruktur berdasarkan level dengan model pendidikan gerak untuk menjangkau berbagai gaya mengajar siswa. Dalam hal manajerial, saya menerapkan aturan kelas yang adil dan konsisten untuk menjaga kedisiplinan dan memberikan rasa aman bagi semua siswa. Keputusan saya dalam merespon situasi dan proses pengajar juga diambil dengan pertimbangan yang matang. Misalnya ketika melihat adanya perbedaan tingkat pemahaman,
saya memutuskan untuk memberikan waktu tambahan lagi bagi siswa yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan menggunakan pembelajaran diferensial. Untuk mengatasi perbedaan sumber belajar dan isu-isu ketidakadilan sosial, saya di sini berusaha menyediakan bahan ajar. Contohnya kami menyediakan LKS atau istilahnya sekarang dikenal buku pendamping PJOK, karena sekarang kalau siswa nggak dikasih buku, kadang dia tidak mau belajar untuk materi-materi terutama terkait dengan sumber belajar dan isu-isu ketidakadilan sosial. Dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang memerlukan dukungan lebih. Yang terakhir, NOWAT, ke depan saya akan berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki tindakan pengajaran saya terkait dengan aspek instruksi dan manajer kelas. Saya akan lebih banyak menggunakan teknologi pendidikan untuk membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik. Saya juga akan terus memperbarui metode pengajaran agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa sekarang. Dalam menghadapi situasi proses pengajar, saya akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang tepat. Juga akan berupaya untuk lebih banyak melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar agar mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi. Terakhir, untuk isu-isu ketidakadilan sosial, saya berencana untuk mengadakan sesi diskusi kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya keadilan sosial dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil dan inklusif. Demikian dari kami, Kak Iksan, monggo. Baik, terima kasih Kak Syawal, Kak Amali, presentasinya sangat jelas, padat, panjang kali lebar. Diharapkan kakak-kakak semua dapat menerima dan paham, Ada tambahan atau pertanyaan, monggo? Tidak ada, Kalau tidak ada, kami akhiri dari kelompok 2. Terima kasih. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kelompok 2 yang sudah presentasikan. Baik kakak, ini karena waktunya juga sudah ini, harusnya kalau analisis dan analisis 3 CP, ini malah cuma 2 CP. Jadi kita sepakati cuma 2 kelompok mawon yang presentasi, yang lain yang malah. Oh iya, ini nggak mempengaruhi penilaian ya kakak, walaupun nanti sudah dianalisis oleh rekan lain, ini ada yang kurang, ada yang itu nggak mempengaruhi karena nilainya sudah saya nilai dan jadi. Ya, terima kasih. Banyaknya 90 ke atas lah. Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih Kak. Terima kasih. Dan untuk besok 3 cewek semua ya. Ini kalau sesuai sesuai benar-benar remote yang dari gelombang 1 itu analisis tiap peserta itu lama banget, dari peserta A menganalisis punya B, yang B punya C, berurutan, dan itu lama banget memang. Ini dibuat kelompok saja sudah lama. Baik kakak, sedikit saya lanjutkan ke PPT-nya, cuma tinggal sedikit sekali, tinggal penutup tapi kalau nggak disampaikan nanti nggak sah. Nah ini kan tinggal penutup dan selesai. Baik kakak, ini karena 2 CP sampai harusnya 14.30, ini molor hampir 15 menit Ini jadi mohon maaf kalau kelompok 3 dan 4 tidak presentasi nggak apa-apa. Mungkin lain waktu bisa presentasi karena waktu. Baik kakak, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Saya langsung pimpin doa penutupnya. Kita berdoa bersama-sama, berdoa dipersilakan. Doa cukup, Mari kita sebelum selesai kita foto dulu kakak. Foto mau gaya apa? Rapikan. 1, 2, 3. Ya, lagi banyak. 1, 2, 3. Yang penting senyum. Ya, baik, terima kasih kakak. Ini akhir dari
tatap maya refleksi aksi nyata sudah selesai. Besok kita sudah masuk ke modul 3 nih, karena untuk tugas-tugas di modul 1, 2 sudah selesai semua. Kemarin Kak Yusuf yang kuis tanya udah ketemu nih Kak Yusuf ya, sudah selesai semua berarti. Nanti kita masuk ke Alhamdulillah. step selanjutnya modul 3. Modul 3 dan nanti ada praktik aja juga. Selanjutnya ada RTL, ada KPS. Kakak saya akhiri, mohon maaf bila dari awal sampai akhir saya banyak kesalahan, banyak kekurangan. Saya akhiri, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Aris. Terima kasih semuanya.